Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abi Al-Kautsar dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi UKBM 3.4 yaitu tentang indeks harga, inflasi, dan juga permintaan dan penawaran uang. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu indeks harga, yang dimulai dari pengertian dan perhitungan indeks harga. Angka indikator tingkat harga dan tingkat inflasi yang dipublikasikan oleh pemerintah atau lembaga tertentu yang berwenang sebagai indeks harga konsumen atau Consumer Price Index dan indeks harga produsen atau Producer Price Index dan Price Indexes. Selanjutnya ada pengertian. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Selanjutnya ada perhitungan indeks harga. Perhitungan indeks harga dilakukan dengan cara membagi harga tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga tahun dasar dan kemudian dikali 100. Selanjutnya ada metode indeks harga tidak tertimbang. Angka indeks dalam metode ini dihitung menggunakan metode agregatif sederhana dan meliputi indeks harga, nilai, dan juga kuantitas. Selanjutnya ada metode indeks harga tertimbang. Metode perhitungan indeks harga tertimbang dapat dilakukan dengan menggunakan 3 metode yang berbeda, yaitu metode Lay-Peyres. Cara menghitung dengan metode ini adalah mengalihkan harga barang dengan kuantitatif tiap tahunnya terlebih dahulu. Lalu hasilnya dijumlahkan. Setelah mendapatkan angkanya, kemudian dibagi dan dikali dengan kuantitas pada tahun dasar, barulah hasil angkanya dikali dengan 100. Selanjutnya ada metode Paase. Metode ini dihitung dengan cara menjadikan faktor penimbang kuantitas pada tahun dasar sebagai acuan dalam perhitungannya. Setelah hasil angkanya didapatkan, lalu dikalikan dengan 100. Selanjutnya ada Marshall-Edgeworth. Sementara metode Marshall-Edgeworth dilakukan dengan menjumlahkan atau menggabungkan jumlah tahun dasar dengan jumlah tahun berjalan. Setelah itu dikalikan dengan harga pada tahun dasar atau pada tahun berjalan, lalu langkah terakhir dikali 100. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu kondisi ketika harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus atau menurunnya nilai real uang dalam negeri atau rupiah. Selanjutnya, penyebab inflasi. Yang pertama, tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini disebabkan permintaan atau daya tarik masyarakat yang tinggi pada suatu barang atau jasa. Yang kedua, desakan atau tekanan produksi atau distribusi cost push inflation atau inflasi ini disebabkan dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Yang ketiga, inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi ini terjadi akibat kenaikan penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara keduanya. Selanjutnya, ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama adalah inflasi ringan, yaitu kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu kenaikan harga di antara 10% hingga 30% dalam setahun. Yang ketiga, inflasi berat, kenaikan harga di antara 30% hingga 100% dalam setahun. Yang keempat adalah hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali, yaitu kenaikan harga di atas 100% dalam setahun. Selanjutnya ada menghitung laju inflasi. Menghitung laju inflasi di Indonesia umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan 3 indikator, yaitu
indeks harga konsumen atau IHK, yang merupakan rata-rata yang dihasilkan dari perubahan harga barang atau jasa yang dikonsumsikan konsumen pada periode waktu tertentu. Deflator PDB yang berfungsi sebagai indeks untuk menunjukkan perkembangan harga di bidang produsen, dan indeks harga perdagangan besar atau IHPB yang digunakan untuk mengukur harga yang terjadi pada perdagangan grosir. Selanjutnya adalah dampak inflasi. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat mempengaruhi secara positif maupun negatif terhadap pendapatan masyarakat. Yang kedua, dampak inflasi pada bidang ekspor. Biaya ekspor akan mengalami kenaikan biaya yang tinggi saat terjadi inflasi. Hal ini tentu saja berdampak negatif untuk para pelaku ekspor. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap minat penabung pada saat inflasi terjadi. Minat menabung seseorang akan semakin berkurang karena bunga yang didapatkan menjadi jauh lebih kecil. Sedangkan penabung tetap harus membayar biaya administrasi tabungan yang dimiliki. Yang keempat, dampak inflasi terhadap perhitungan bahan pokok. Inflasi juga akan membuat perhitungan dan penetapan harga bahan pokok menjadi lebih sulit karena bisa jadi terlalu kecil ataupun terlalu besar. Selanjutnya adalah cara mengatasi inflasi, yaitu melalui kebijakan inflasi. Yang kedua, melalui kebijakan moneter. Yang ketiga, melalui kebijakan lainnya. Materi selanjutnya yaitu permintaan dan penawaran uang. Materi selanjutnya yaitu permintaan dan penawaran uang. Permintaan dan penawaran uang. Menurut David Ricardo, kuat atau lemahnya nilai uang sangat bergantung pada jumlah uang. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula. Sebaliknya juga, apabila jumlah uang berkurang hingga setengah, maka nilai uang akan naik menjadi 2 kali lipat. Hal ini terjadi karena jika jumlah uang naik menjadi 2 kali lipat, otomatis nilai uang akan menurun menjadi setengahnya. Dan selanjutnya ada Irving Fisher, yaitu perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Menurunnya nilai mata uang sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Selanjutnya adalah permintaan uang. Di sini bisa kita artikan sebagai suatu kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Jadi, jika masyarakat butuh uang berarti muncul permintaan uang. Berdasarkan teorinya, permintaan uang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, teori liquidity preference kindness, yaitu teori permintaan uang. Menurut teori Keynes ada 3 motivasi orang memegang uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan memperoleh keuntungan. Yang pertama, motif transaksi, yaitu masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Arti dari berjaga-jaga di sini adalah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Yang ketiga adalah motif mendapatkan keuntungan. Nama lain dari motif ini adalah motivasi spekulasi. Kesimpulan teori liquidity preference kindness ini adalah selisih harga beli dan jual dapat menghasilkan keuntungan. Selanjutnya adalah teori kuantitas atau klasik. Teori klasik ini membahas tentang hubungan antara penawaran dan permintaan, menitik beratkan uang dari sudut pandang kuantitas.